Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran bersama saya, Zara Wistika. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai apresiasi prosa fiksi tentang Angkatan 45 atau disebut sebagai Angkatan Jepang. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai Angkatan 45 atau disebut sebagai Angkatan Masa Jepang. Menurut Pusat Dokumentasi Sastra Habib Jasin, Angkatan 45 adalah para penulis sastra Indonesia modern yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan tahun-tahun setelahnya. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada 1948, Rosiha Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Pada tanggal 9 Januari 1949, Rosiha Anwar menciptakan kalimat Angkatan 45 di majalah Siasat. Angkatan 45 juga dikenal sebagai pasukan kemerdekaan. Mereka yang lahir sebelum kemerdekaan disebut sebagai Angkatan 45. Pengalaman hidup dan perubahan sosial politik budaya telah menginspirasi karya kreatif penulis generasi ke-45. Tulisan-tulisan generasi ini lebih realistis daripada karangan-karangan romantis, idealistis generasi sekarang. Alhasil, karya-karya sastra generasi ini memuat beberapa referensi tentang perjuangan kemerdekaan atau tentang surat kepercayaan gelanggan. Mereka ingin dapat beroperasi sesuai dengan hati nurani dan kebebasan mereka menurut filosofi ini. Adapun beberapa tokoh pada angkatan 45 yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, R. Ifai Apin, Usmar Ismail, Idros, Ida Nasution, Utuy, Tahtang Sotani, Balfas, J.A. Tutengkeng, dan Pramudia Anantatwer adalah beberapa tokoh sastra yang terkait dengan generasi 45. Angkatan masa Jepang, karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan penjaga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realistis dan kritis. Perkembangan pada sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realistis dan kritis. Baik teman-teman semua, saya akan mencoba menganalisis novel angkatan pada tahun 45 berjudul Perempuan dan Kebangsaan karya Idros. Pada novel ini menceritakan tentang Nirwan sebagai tokoh utama. Dia orang yang teguh pada pemahaman humanis dan kemanusiaan. Nirwan adalah calon sastrawan yang bekerja di sebuah kantor penerbitan. Dia bekerja sebagai redaktur. Di sana dia awalnya malu untuk menatap orang, tetapi tak lama dia berkenalan dengan teman kantornya yaitu seorang sastrawan yang mempunyai nama. Di sana dia berteman dengan Hasil dan Ismak. Hasil adalah seorang yang tidak banyak bicara, berlagak, dan tidak sombong. Hasil sangat pandai dalam mengutarakan pendapat dan mengkritik sastra. Bahkan Nirwan membimbingnya dalam dunia penulisan sastra. Mereka memiliki hubungan kayak guru dan murid. Ismak bersahabat dengan Nirwan. Seperti sahabat palsu, Ismak mempunyai rasa cemburu pada Nirwan. Tetapi, dia bisa menyembunyikan hati busuknya itu dengan menjadi orang yang banyak tertawa. Nirwan sering berbeda pendapat dengan Hasil. Nirwan merasa tidak bebas dengan kritik. Menurutnya, Hasil terlalu mengengkangnya dalam perkembangan pikirannya. Nirwan anggap Hasil adalah orang yang terlalu panas hati dalam rasa kebangsaan. Hasil orang yang penyabar, dia tetap mengkritik, menilai karyanya, dan membela Nirwan di kantor. Nirwan mengundurkan diri dan dari tempat kerjanya karena perbedaan pendapat. Tulisan sandiwaranya tidak disetujui jika naskah itu dimainkan lebih dahulu sebelum terbit oleh pemimpin. Lalu Nirwan menjadi terpaksa bekerja menjadi tukang karcis keliling, hidup dengan sebuah rombongan sandiwara. Beda sekali kehidupan ekonominya seperti dulu. Saat Jepang kalah, pada akhirnya proklamasi dibacakan dan telah usai masa revolusi, Nirwan menyingkir dari tempat tinggalnya.
lalu pergi ke Malang. Mungkin di sana dia bisa lebih tenang hatinya. Di sana berkelana dengan seseorang bernama Katab. Mereka sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk bertemu dan mengobrol, tetapi dia pergi meninggalkan Malang. Nirwana merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Hasil yang telah berpisah cukup lama dengan Nirwan, akhirnya bertemu di Malang. Sifat Nirwan berubah tidak seperti biasanya. Tetapi mereka tetap mengobrol, hasil bercerita tentang kehidupannya di Jakarta. Dia menikahi seorang wanita Belanda, tetapi hubungannya berujung pisah. Nah, dari novel Perempuan dan Kebangsaan ini ada beberapa kelebihan. Novel ini mengandung banyak pengajaran, yaitu pengajaran tentang sastra. Di sana menjelaskan lika-liku kehidupan pengarang, bagaimana ia mengkritik sebuah karya sastra, dan semangat belajar Nirwan yang tidak tahu banyak tentang dunia sastra. Dia jadi orang yang suka membaca karya-karya orang lain, juga mengarang, dan belajar dengan teman yang sudah pandai dengan sastra. Hal ini dapat meniru usaha Nirwan dalam mendalami dunia sastra, apalagi mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia ataupun Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada novel ini juga terdapat kekurangan. Novel ini menggunakan bahasa yang sulit dipahami, butuh baca berkali-kali untuk memahaminya, apalagi bagi pemula. Selain itu, novel ini tidak sedikit menggunakan penggalan kata asing yang tidak dijelaskan makna atau artinya. Contoh seperti kata opulzen, Neores, Zarathustra, Tendens. Hal tersebut dapat membuat bingung para pembaca karena tidak tahu arti dari penggalan kata tersebut. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah pembelajaran kita mengenai angkatan 45 atau disebut sebagai angkatan Jepang. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kembali lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.